Assalamualaikum. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Ahmad tentang injeksi. Di sini tidak ditulis injeksi apa, tetapi dia komennya di video tentang injeksi intramuskular. Yang pertama, kalau suntik keluar darah, ternyata karena kena pembuluh darahnya. Dan kenapa habis itu rasanya kok sakit? Mohon penjelasannya. Kalau keluar darah sudah pasti kena pembuluh darah. Mungkin yang dimaksudnya pembuluh darah vena atau arteri ya. Dan pertanyaan kedua, kalau suntik di paha bagian depan terus mengeluarkan darah, gimana kak? Ya berarti kena pembuluh darah juga. Habis itu nyeri soalnya. Oke, jawabannya sudah pasti nyeri dan sudah pasti keluar darah karena kita menusukkan jarum ke dalam anggota tubuh kita. Saya ada tips bagaimana cara mengurangi nyeri. Terima kasih sudah bertanya. Langsung saja saya jawab pertanyaan dari teman kita dengan alat peraga yang sederhana ini. Keluar darahnya sudah pasti karena kena pembuluh darah saat melakukan injeksinya. Mungkin yang dimaksud pembuluh darah vena atau arteri. Dan kenapa terasa sakit itu sudah wajar karena kita memasukkan jarum ke dalam anggota tubuh kita. Jarum yang kecil, kita tertusuk dengan jarum yang kecil aja terasa sakit, apalagi jarum yang sepanjang ini. Mungkin untuk mengurangi rasa sakit, atau ada ketika disuntikan tidak terasa sakit. Saya akan membagi sedikit tipsnya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan saat kita ini tentang injeksi intramuskular ya. Tidak saya jelaskan lagi di mana area-area injeksi intramuskular karena sudah dijelaskan di video sebelumnya. Yang penting intramuskular itu obatnya masuknya ke dalam otot. Jangan ke dalam pembuluh darah karena kalau pembuluh darah reaksi obatnya lebih cepat. Jadi tips di video sebelumnya yang saya jelaskan saat kita injeksi intramuskular itu kan dia harus tegak lurus sudut 90 derajat, dan saat kita suntikan itu otot kita atau daging harus kita cubit, kita kumpulkan daging atau kita cubit seperti ini pada otot atau pada daging. Tujuannya agar saat kita tusuk tadi tidak goyang-goyang ya. Karena daging kita ini kan elastis nih. Elastis, apalagi orang yang banyak lemaknya. Itu kan dia goyang-goyang. Jadi saat kita cubit seperti ini, atau bisa juga seperti ini, itu agar kulitnya atau bagian lapisan lemak di bawah kulit tidak goyang-goyang dan bisa kita tusuk dengan tidak goyang, langsung ke dalam. Misalnya seperti ini. Itu mengurangi rasa sakit karena kalau goyang nanti, karena rasa sakit itu kan saraf-saraf yang banyak itu kan di bawah lapisan kulit atau di lapisan kulit. Di situ yang menyebabkan rasa nyeri yang berat biasanya saat tertusuk. Kalau sudah masuk ke otot tidak seberapa sakit lagi. Itu tips yang pertama dari saya. Walaupun ada yang mengatakan jangan dicubit seperti ini, alasannya karena saat kita cubit otot atau kita kumpulkan otot seperti ini, pembuluh darahnya akan menyempit dan otot-ototnya, jaringan-jaringannya akan terdesak, tekanannya akan lebih tinggi saat kita tusuk. Karena kan sudah kita tekan nih, otot-ototnya sudah mengumpul, tidak relaksasi lagi. Jadi tekanannya akan tinggi dan akan terasa sakit saat dimasukkan obatnya. Itu alasannya. Saya jelaskan ini hanya saat menusuk jarum saja ya. Saat kita tusuk jarum seperti ini kita cubit seperti ini, tujuannya agar tidak goyang karena kulit kita elastis tadi. Pelan-pelan kita masukkan, jangan goyang. Sudah habis jarumnya masuk ke dalam, jangan khawatir kena tulang karena ini jarumnya sudah didesain memang untuk intramuskular. Kalau kita masukkannya setengah, nanti khawatirnya masuk obatnya ke jaringan lemak. Jadi kalau sudah habis seperti ini masuknya, baru kita lepaskan. Nah, kalau masih kita tekan juga, saat kita masukkan obat, ya tekanannya lebih tinggi dan terasa nyeri. Baru kita lepaskan agar relaksasi ototnya. Tetap tidak boleh goyang ya, karena goyang akan terasa nyerinya akan lebih terasa. Kita lepaskan seperti ini atau kita renggangkan agar ototnya relaksasi dan bisa saat kita masukkan obat itu mudah diserap. Dan jangan lupa aspirasi dulu
Misalnya obat yang akan kita masukkan 3 cc, kita aspirasi sedikit, setengah cc, kita lihat apakah ada darah yang masuk. Kalau ada darah yang masuk, berarti dia masuk ke dalam pembuluh darah arteri. Jadi kalau tidak ada, langsung kita masukkan obat perlahan-lahan, jangan goyang, perlahan-lahan sampai habis. Oke, itu cara yang pertama untuk mengurangi rasa sakit. Cara yang paling ampuh lagi dengan mengalihkan perhatian pasien, mengalihkan fokus pasien. Karena manusia ini kan kalau sudah fokus kepada sesuatu hal yang lainnya terabaikan. Kalau kita sudah fokus kemari, hal yang lain sudah terabaikan. Biasanya kenapa orang takut kali disuntik? Karena melihat jarum, tahu jarumnya besar. Dan kenapa terasa sakit sekali? Karena rasa takut tadi, karena dia fokus dengan tusukan jarum itu. Biasa kalau injeksi intramuskular kan kita injeksinya di bagian belakang, di bagian bokong. Jadi pasiennya kan tidak nampak. Sebelum kita injeksi, kita buat kesepakatan dulu dengan pasiennya. Kita alihkan perhatian dia. Kita komunikasi. Makanya di situ komunikasi tanda petik itu sangat penting ya. Hal yang biasa dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengalihkan perhatian pasien itu saat memberikan tindakan, yaitu dengan nafas dalam. Itu hal yang paling sederhana ya. Kita ajak pasien fokus pada pernafasannya. Kita ajak dia tarik nafas Pak, tarik nafas perlahan-lahan, keluarkan perlahan-lahan sampai dia fokus pada pernapasannya. Dia jadi lupa di area dia yang akan kita suntikan, area tubuh yang akan kita suntikan. Kalau dia sudah mematuhi instruksi kita, dia sudah melakukan tarik nafas dalam, keluarkan perlahan-lahan, atau teknik yang lebih ampuh lagi, hipnoterapi lah kita bilang ya. Kalau ada yang sudah mengikuti hipnoterapi, lebih baik gunakan teknik hipnoterapi. Teknik hipnoterapi pun dasarnya mengatur nafas dalam dan intinya mengalihkan fokus pasien. Caranya terserah pada kita ya, mau mengajak komunikasi atau mengatur nafas. Lebih bagus mengatur nafas sambil mengajak komunikasi. Dan saat kita ajak mengatur nafas, kita sendiri harus rileks, jangan tegang. Kita seorang tenaga kesehatan yang memberi pelayanan, kita sendiri tidak boleh, harus rileks, tidak boleh gugup saat membuat pasien relaksasi. Karena kalau kita sendiri gugup, pasiennya lebih gugup lagi. Misalnya pernah kejadian ya, saat mahasiswa, dia yang tahu kan mengatur nafas pasien. Tarik nafas Pak, tarik nafas dalam. Setelah itu dia lupa suruh melepaskannya. Jadi pasiennya sudah lama menahan nafas kan. Kalau kita sendiri tegang, jadi pasiennya biasanya tidak percaya kepada kita. Hal yang pertama kita lakukan agar pasien merasa aman, pasien harus percaya kepada kita. Kalau dia sudah mengikuti instruksi kita dan fokusnya sudah bisa kita kendalikan ke hal yang lain, lalu langsung saja kita suntikan seperti cara yang saya bilang tadi. Sudah kita suntikan perlahan-lahan sambil komunikasi, dan masukkan obatnya itu secara perlahan-lahan juga, jangan goyang, dan kita usahakan jangan tremor dan jangan gugup. Masukkan obat perlahan-lahan sambil kita komunikasi dengan pasien, kita ngomong-ngomong sampai selesai dan kita cabut. Setelah itu jangan lupa kalau bisa beri sedikit pasien itu pujian atau apalah, biar pasien merasa lebih senang, merasa lebih nyaman. Kalau dia sudah lebih nyaman, lebih senang, otomatis biasanya pasien, kalau kita lakukan hal seperti ini sampai dia tidak merasa sakit sedikit pun. Biasanya ada yang seperti itu. Oke, teman-teman, ini saja tips dari saya. Teman-teman boleh tambah komentarnya di bawah jika ada tips-tips yang lain yang bisa menghilangkan rasa sakit atau cara-cara injeksi yang lain. Untuk tip-tip injeksi yang lainnya, teman-teman bisa lihat video sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.